Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Widodo dari PT PN 11 Kebun Madiun Raya untuk PLDP kedua angkatan 26. Kali ini saya akan memberikan suatu materi yaitu manajemen bisnis, di mana intinya adalah konsep bisnis dan profit. Yaitu kalau sebuah bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tadi merupakan faktor utama yang membedakan organisasi bisnis dan non bisnis, misalnya adalah pemerintahan, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah profit tadi, yang menjadi tujuan utama bisnis adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis, trade off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam bisnis. Dalam manajemen bisnis tadi, tujuannya adalah mendapatkan profit atau keuntungan. Di dalamnya adalah adanya permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Permintaan itu sendiri adalah kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk, barang atau jasa, sedangkan penawaran adalah kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa yang dijual, di mana apabila permintaan tinggi sehingga mengakibatkan penawaran juga tinggi, begitu juga permintaannya rendah, kemampuan dan kemauannya rendah juga mengakibatkan penawaran juga rendah juga. Manajemen bisnis juga mempunyai lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan ataupun profit. Lingkungan tadi yang pertama adalah lingkungan bisnis domestik. Di sini lingkungan di mana perusahaan melakukan operasi dan memperoleh pendapatan. Yang kedua adalah lingkungan bisnis global, di mana kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis, termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan, kondisi ekonomi internasional dan politik. Yang ketiga adalah lingkungan teknologi. Di sini adalah cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Yang ketiga adalah lingkungan politik dan hukum, di mana hubungan antara bisnis dan pemerintah. Yang keempat adalah lingkungan sosial kultur, meliputi adat istiadat, nilai-nilai, karakteristik demografis masyarakat, dan menentukan standar bisnis yang cenderung dihargai dan diterima masyarakat. Yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, di mana di sini adalah kondisi relevan yang ada di dalam sistem ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Kemudian dalam manajemen bisnis juga mengelola beberapa sumber daya organisasi bisnis. Yang pertama adalah sumber daya manusia, talent, manajerial, dan tenaga kerja. Yang kedua adalah sumber keuangan. Di sini adalah investasi modal untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung dan jangka panjang. Yang keempat adalah aset fisik, di mana di sini terdiri dari bahan baku, kantor, fasilitas produksi, dan peralatan. Dan yang sumber daya terakhir adalah sumber daya informasi, di mana adalah data yang digunakan informasi untuk bisa meraih profit. Kemudian untuk proses manajemen bisnis terdiri dari beberapa langkah, yaitu pertama adalah planning and decision making, di mana di sini adalah menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Yang kedua adalah organizing, yaitu menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Yang ketiga adalah leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah controlling, yaitu adalah proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Yang lebih penting lagi adalah apakah itu manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab, utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan. Juga bisa diartikan seorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Setelah tadi diketahui apa itu manajer, sekarang adalah tipe-tipe manajer berdasarkan level. Yang pertama adalah top manager, adalah sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan, dan kebijakan operasi. Yang kedua adalah middle manager,
adalah kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak top. Mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah atau first line manager. Yang ketiga adalah first line manager, yaitu manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional karyawan. Selanjutnya, untuk keterampilan ataupun skill yang dibutuhkan seorang manajer adalah pertama technical, yaitu keterampilan khusus yang dipergunakan untuk dicapai atau dipahami berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Keterampilan yang kedua adalah interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami dan memotivasi baik individu maupun kelompok. Keterampilan yang ketiga adalah konseptual, yaitu mempunyai cara untuk berpikir secara abstrak. Yang keempat adalah diagnostik, yaitu mempunyai kemampuan untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap suatu situasi. Managerial skill yang lain yang harus dimiliki oleh manajer yaitu communication, yaitu kemampuan manajer baik untuk menyampaikan ide maupun informasi secara efektif kepada orang lain dan untuk menerima ide dan informasi secara efektif dari orang lain. Selanjutnya, keterampilan adalah decision making, yaitu kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan peluang dengan benar dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Managerial skill yang terakhir adalah time management, yaitu mempunyai kemampuan untuk memprioritaskan pekerjaan dan untuk bekerja secara efisien dan untuk mendelegasikan dengan tepat. Selanjutnya, dalam manajemen bisnis yang penting adalah sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Salah satunya adalah anggaran, di mana kegunaan anggaran adalah menyelaraskan dengan rencana, kemudian mengkoordinasikan anggaran tersebut, dan bagian dari pertanggungjawaban serta sebagai dasar evaluasi kinerja. Untuk komponen anggaran operasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama adalah anggaran pendapatan, yang kedua anggaran biaya produksi, yang ketiga adalah beban SDM, administrasi dan umum, yang keempat adalah beban penelitian dan pengembangan. Untuk yang pertama, anggaran pendapatan, yaitu memproyeksikan pendapatan nanti sampai dengan berapa, kemudian memproyeksikan harga jual produk, yang ketiga adalah resiko ketidakpastian. Yang kedua adalah anggaran biaya produksi, di mana anggaran biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah anggaran untuk mendapatkan bahan baku, yang kedua adalah anggaran work in process, yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan berproses, yang ketiga adalah anggaran persediaan barang jadi, yang keempat adalah anggaran produksi, terdiri dari rencana penjualan, tingkat persediaan, rencana produksi, dibagi menjadi anggaran bahan baku, anggaran BTKL, dan anggaran BOP. Yang ketiga adalah anggaran beban SDM, administrasi dan umum. Di sini terdiri dari standar formasi dan standar upah. Untuk standar formasi sendiri adalah rencana produksi dan rencana pengembangan, dan standar upah, anggaran gaji upah, dan anggaran pengembangan. Terakhir, anggaran administrasi dan umum, yaitu anggaran biaya administrasi, adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk bisa mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Yang keempat adalah anggaran biaya administrasi umum, terdiri dari gaji staf, gaji manajer, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya bunga kredit, macam-macam biaya, dan biaya operasional kendaraan. Yang ketiga adalah intermediate problem solving and decision making. Di sini manajemen bisnis sebagai sistem terbuka yang terdiri dari politik dan hukum, kemudian ekonomi, kemudian sosial, budaya, teknologi, dan demografi. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sistem sebuah kesatuan, yaitu melalui interaksi antar bagian. Contoh, sistem di dalam tubuh manusia terdiri dari sistem
jantung, sirkulasi darah, kemudian sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem bodi rangka. Juga sama dengan sistem yang ada di mobil, sistem pengapian, sistem pengereman, sistem karburasi, dan sebagainya. Model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Lingkungan keputusan yang harus diambil oleh di dalam manajemen bisnis adalah lingkungan keputusan. Di sini adalah salah satunya certainly adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Metode pengambilan keputusan pada situasi ini banyak dibicarakan dalam riset operasional. Contohnya pengalokasian material dengan linear programming. Yang kedua adalah risk, adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik ataupun adanya kemungkinan. Dengan demikian dalam proses kualifikasinya akan melibatkan juga estimasi tentang nilai kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga adalah certainly, yaitu suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti. Umumnya kondisi ini juga disertai dengan kurangnya informasi pendukung keputusan serta kejadiannya bersifat tidak berulang. Yang keempat adalah konflik, adalah di mana suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sama dengan pengambilan keputusan lain sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya persaingan, keterbatasan sumber daya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah analisis situasi dan masalah serta game theory, di mana analisis situasi ini adalah proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi. Yang kedua adalah digunakan untuk merumuskan kebutuhan atau permasalahan yang perlu segera ditangani. Dan yang ketiga adalah merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Yang keempat adalah tool untuk analisa, SWOT analysis, business impact analysis, dan analisis hierarki. SWOT analysis itu sendiri adalah hazard and operability analysis, adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan ataupun operasional, baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan untuk efisiensi operasional. HACCP analisis semula digunakan untuk industri kimia, namun saat ini biasa digunakan untuk penyelesaian problem solving masalah operasional. Yang kelima adalah pendekatan dinamika sistem dalam analisis keputusan. Analisis keputusan dengan influence diagram.